Shalom teman-teman. Bagaimana kabarnya? Terpujilah Tuhan, hanya karena anugerah Tuhan kita bisa beribadah hari ini. Betul Kak Belva, oleh karena itu mari kita bersukacita memuji hari ini. Bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita berdoa sebelum melanjutkan memuji Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau telah memberkati kami pada hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah. Kiranya Engkau memberkati kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya dalam ibadah ini. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, amin. Dimanapun kita, Tuhan selalu berserta kita, sehingga kita jangan takut untuk bercerita tentang kebaikan Tuhan. Mari kita memuji jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Ya Gabriel, karena Tuhan menyertai kita siap ketika kita bercerita tentang keselamatan dari Tuhan Yesus. Mari kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan dengan menyanyikan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau ciptakan aku mau hidup di dalam kasih-Mu. Aku mau berubah
adik-adik semuanya, gimana? Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Nah, kalau sudah siap, yuk kita bersama-sama memohon hikmat dari Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan kasih-Mu sehingga kami di minggu pagi ini boleh beribadah secara online. Tuhan, kiranya tolong berikan kami hikmat supaya kami bisa mengerti apa yang Tuhan mau di dalam hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Tolong terus bimbing kami ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik semuanya, tema kita pada minggu pagi ini yaitu Petrus dan Yohanes. Nah, bacaannya diambil dari kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang keempat, ayat 23 sampai 31. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 23 sampai 31. Kita akan bersama-sama membaca dan mendengarnya dari audio berikut ini. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaran hamba-Mu Daud Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus." Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Terpujilah nama Tuhan. Nah, adik-adik, Kak Rizky mau tanya nih. Adik-adik di sini ada yang punya sahabat? Nah, sahabat adalah orang-orang yang mengasihi adik-adik, mendukung, menemani adik-adik di saat adik-adik merasa sedih ataupun senang. Nah, ada yang punya? Wah, ada yang punya ya pasti. Tentu rasanya senang ya adik-adik kalau kita punya sahabat. Kita jadi merasa nggak sendirian. Khususnya kalau kita lagi ada masalah yang bikin kita sedih, yang bikin kita takut, gitu kan ya. Nah, kira-kira apa aja sih support sahabat ketika kita lagi sedih atau mungkin takut atau punya perasaan-perasaan yang gak menyenangkan? Nah, mungkin ada sahabat yang memberikan rangkulan atau pelukan gitu ya. Ada juga mungkin sahabat yang memberi hadiah atau makanan, minuman, jajanan kesukaan adik-adik. Nah, mungkin ada juga sahabat yang suka ngasih kata-kata yang menghibur, kata-kata yang menenangkan. Atau mungkin ada juga sahabat yang suka itu ngajak adik-adik, "Udahlah, ayo kita jalan," gitu ya, atau main bareng aja gitu ya. Nah, tapi mungkin juga ada yang mengajak adik-adik untuk bersama-sama berdoa. Nah, adik-adik, doa nampaknya itu sebagai hal yang sederhana, hal yang nampaknya kecil gitu ya, tapi berdampak besar loh buat sahabat kita.
dukungan lewat doa ini juga pernah dilakukan oleh jemaat-jemaat kepada Petrus dan juga Yohanes. Nah, jadi adik-adik, pada waktu itu Petrus dan juga Yohanes itu melakukan pelayanan mereka dengan memberitakan Injil. Nah, sewaktu-waktu setelah Yohanes dan juga Petrus menyembuhkan orang yang lumpuh, mereka kemudian ditangkap dan mau diadili gitu ya oleh mahkamah agama karena Injil yang mereka beritakan. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi pada saat itu kan mereka gak percaya ya kalau Tuhan Yesus itu bangkit gitu kan ya. Nah, sementara yang diberitakan oleh Petrus dan juga Yohanes ini adalah kebangkitan Tuhan Yesus, ya kan, kabar sukacita Injil itu. Nah, karena kemudian orang-orang Yahudi ini mereka nggak senang, nah akhirnya si Petrus dan juga Yohanes ini sempat ditangkap untuk diberi hukuman. Tapi adik-adik, mereka Petrus dan Yohanes ini nggak sampai ditahan begitu ya sekian lama, tapi kemudian mereka dilepaskan. Karena apa? Karena nggak ada bukti yang menunjukkan bahwa mereka itu melakukan suatu pelanggaran gitu ya. Dan kemudian mereka juga nggak memenuhi tuh syarat-syarat seseorang bisa dihukum dengan hukuman Romawi. Nah, lantas setelah dilepaskan itu, Petrus dan juga Yohanes menceritakan kepada teman-temannya gitu ya, jemaat-jemaat ini tadi, sahabat-sahabat mereka, bahwa ancaman dari orang-orang Yahudi ini tetap ada bila mereka terus memberitakan Injil. Wah, adik-adik, tentu ini situasi yang menegangkan gitu ya. Mereka tentu tahu mereka harus melakukan yang benar dengan memberitakan Injil. Tapi di sisi yang lain, ancaman itu juga tetap ada. Nah, ancaman ini kan pasti secara manusiawi gitu ya, membuat mereka mungkin merasa takut, gentar gitu ya. Dan ancaman-ancaman penangkapan seperti itu pasti bisa menghambat gitu ya, menghambat pertumbuhan jemaat Tuhan pada saat itu. Nah, ketika sudah mendengar nih cerita dari Petrus dan juga Yohanes, lalu mereka, Petrus, Yohanes dan teman-temannya ini, sahabat-sahabatnya ini semua berkumpul dan berdoa bersama. Nah, teman-teman mereka berdoa untuk mendukung Petrus dan juga Yohanes. Nah, adik-adik, yang diminta di dalam doa mereka adalah suatu hal yang menarik gitu ya. Di tengah mereka mendapat ancaman, situasi yang gak mudah gitu kan, diperlakukan jahat oleh orang lain, padahal apa yang mereka lakukan adalah suatu hal yang baik, yang benar. Tapi apa yang mereka minta ini wah sungguh luar biasa loh adik-adik. Nah, ada yang bisa tebak mereka itu meminta apa? Nah, coba tebak ya, ini Kak Rizky tunjukkan. Satu kata, tapi ada beberapa huruf yang kosong nih. Coba tebak, apa ya kira-kira? Ada yang bisa tebak? Ini kata apa? Kak Rizky kasih waktu deh. Nah, ya, kalau mungkin ada yang menjawab benar ya. Ya, ini yaitu keberanian. Nah, ya adik-adik, yang diminta di dalam doa mereka adalah keberanian. Jadi bukan pembelaan, bukan pembalasan gitu ya. Sekalipun orang-orang Yahudi ini udah berbuat jahat sama mereka. Nah, ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa mereka itu melakukan ajaran Tuhan Yesus tentang kasih, yaitu tidak membalas kejahatan dengan kejahatan gitu ya. Dan di dalam doa mereka juga mereka memohon uluran tangan Tuhan
uluran tangan Tuhan itu maksudnya apa? Jadi mereka tidak mengandalkan kekuatan mereka sendiri, tapi justru mereka sadar bahwa karya pelayanan mereka di dalam memberitakan Injil itu gak lepas dari pertolongan Tuhan. Nah, setelah mereka selesai berdoa, mereka pun dikatakan di sana penuh dengan Roh Kudus, ya. Maksudnya apa? Di sini mereka kemudian jadi berani adik-adik untuk memberitakan firman Tuhan, untuk memberitakan Injil Tuhan Yesus Kristus itu, sekalipun ancaman-ancaman itu tetap ada. Nah, itulah adik-adik ya, bukti bahwa ada kekuatan dan juga keberanian yang diperoleh di dalam doa, yaitu ketika kita menundukkan diri, kita berdoa di hadapan Tuhan. Di saat yang sama, Tuhan menyatakan kuasa-Nya melalui pertolongannya. Dan kita juga belajar bahwa di dalam doa itu kita juga perlu mengatakan atau menyampaikan, mengharapkan hal-hal yang baik-baik, gitu ya. Maksudnya apa? Jadi kalau ada orang yang jahat gitu ya, ngeselin, kita bukannya mendoakan supaya mereka dapat balasannya, tapi kita berdoa supaya kita bisa punya sikap yang berani untuk tetap mengasihi sekalipun perbuatan mereka sudah menyakiti hati kita. Kita pun juga bisa berdoa supaya hati mereka diubahkan oleh Tuhan. Nah, adik-adik, adakah orang-orang di sekitar adik-adik yang mungkin butuh untuk didoakan? Mungkin bisa teman, sahabat adik-adik gitu ya, guru, papa, mama, kakak. Ada adik-adik? Nah, kalian juga bisa ya berinisiatif untuk tanya ke mereka apa yang butuh didoakan gitu ya. Nah, supaya adik-adik bisa mendukung mereka juga di dalam doa. Nah, kalaupun adik-adik nih yang saat ini justru yang sedang merasa sedih gitu ya, sedang ada masalah yang membuat adik-adik merasa tegang, takut, bukan sedih, atau ada perasaan-perasaan gak nyaman yang lainnya. Nah, adik-adik gak perlu malu untuk meminta tolong supaya didoakan. Entah itu boleh minta tolongnya ke papa mama, kakak, gitu ya, adik, ke teman, sahabat, guru, dan orang-orang yang lainnya yang adik-adik percaya. Gitu ya adik-adik semuanya. Nah, ayat hafalan kita pada minggu hari ini diambil dari Yakobus pasal 5 ayat 16b. Yakobus pasal 5 ayat 16b. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kita baca sekali lagi ya. Yakobus pasal 5 ayat 16b. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Nah, adik-adik, kita akan menutup pembelajaran firman Tuhan pada minggu hari ini dengan berdoa. Kak Rizky akan mempersiapkan adik-adik untuk terlebih dahulu berdoa nih secara pribadi, mendoakan orang-orang yang saat ini mungkin ada di dalam pikiran dan juga hati adik-adik. Siapa sih yang kira-kira mungkin sedang lagi ada dalam masalah, yang lagi sedih gitu ya. Adik-adik boleh pakai waktu ini untuk mendoakan mereka. Setelah adik-adik mendoakan mereka, baru Kak Rizky akan menutup dalam doa. Gitu ya adik-adik. Mari kita bersatu di dalam doa.
Bapa yang baik, inilah ya Tuhan setiap seruan doa kami anak-anak-Mu yang mau belajar untuk mendukung sesama kami di dalam doa yang kami panjatkan kepadamu. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau membersamai dan memberikan keberanian, menguatkan, menemani orang-orang yang kami doakan. Dan kiranya ya Tuhan, setiap kami anak-anak-Mu juga sama-sama membutuhkan kekuatan dan keberanian itu. Maka biarlah Tuhan sendiri yang terus menuntun kami di dalam hidup kami, untuk kami boleh terus memberitakan kasih Tuhan melalui setiap perkataan kami, perilaku kami di dalam keseharian ini. Dan ketika mungkin ada hal-hal yang tidak menyenangkan, ada hal-hal yang menyakiti hati kami, ajari kami untuk tetap mengasihi orang-orang tersebut. Sekalipun mungkin di awal kami merasa sakit hati, kami ingin marah, kami sedih, kami ingin menjauh dari mereka, tapi tolong Tuhan supaya perasaan-perasaan itu tidak berlarut dan tinggal lama di dalam hati kami. Biarlah Roh-Mu yang kudus saja yang mengubahkan hati kami untuk boleh mengasihi siapapun juga. Terima kasih ya Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu, terus bimbing kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu ya adik-adik, selamat melanjutkan ibadah sekolah Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kiranya kita mampu melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Kini saatnya kita memberi persembahan diiringi dengan bergubri persembahan. Yesus, kami telah mengumpulkan persembahan ini dan sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kiranya Tuhan senantiasa memampukan kita agar kita mampu menuturkan cerita mulia. Ku suka menuturkan. Ku suka
masyhurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu. Engkau telah menyertai kami dari ibadah awal hingga akhirnya. Tuhan, kami telah selesai ibadah. Kiranya Engkau memberkati aktivitas kami selanjutnya. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.